Melanjutkan video sebelumnya, Ningtian hendak dimakan hidup-hidup oleh siluman penjaga makam. Tiba-tiba ada serangan yang membuat Ningtian terlepas dari jeratan siluman tersebut. Terlihat Luo Wuqing sudah berada di situ untuk menyelamatkan Ningtian. Kultivator Ranah Emperor, Ningtian sangat terkejut atas kehadiran Luo Wuqing. Istriku, dan terlihat siluman ular tersenyum menyeringai. Tampan, istrimu datang, kamu harus perhatian dengan teliti. Luo Wuqing langsung menerjang ke arah siluman ular itu. Iblis kelas 7 berani menyebabkan masalah. Jangan khawatir, aku tidak tertarik denganmu. Serangan Luo Wuqing sangat kuat, menimbulkan efek ledakan yang menggelegar, membuat siluman terhempas jauh membentur dinding batu. Mengapa dia mudah dikalahkan? Luo Wuqing pun menghampiri Ningtian. Ini penghalang. Untuk binatang iblis penjaga kelas tinggi berubah menjadi penghalang otomatis. Sepertinya makam ini tingkatannya setidaknya celestial atau emperor. Tiba-tiba orang-orang bermunculan di depan makam kuno. Tidak disangka kita bertemu di sini, permaisuri Luo Wuqing. Ningtian pun menoleh ke arah mereka semua. Sang raja pun menyapa dengan tertawa. Lama tak jumpa, Ningtian bertanya kepada istrinya, siapa lagi orang ini? Meskipun tempat ini milik sekte iblis surgawi, tapi ada juga wilayah kerajaan Dongxing, ini adalah fenomena besar, jadi secara alami raja akan muncul. Raja Lin tertawa mendengar perkataan Luo Wuqing. Meskipun makam surgawi ini tidak sebaik Kaisar Agung, yang dapat mengguncang seluruh wilayah domain surgawi, banyak sekte dan pengembara yang akan datang. Luo Wuqing menanggapinya dengan serius. Apa yang kau maksud raja? Dalam 10 hari, penghalang akan hilang dan makam akan dibuka. Aku ingin bekerja sama dengan sekte iblis surgawi. Mendengar perkataan Raja Lin, Ningtian dan Luo Wuqing saling bertatap-tatapan. Lanjut Luo Wuqing bertanya, kerja sama apa? Kita akan saling membantu. Bila waktunya telah tiba, orang-orang kita akan masuk makam bersama-sama. Kerajaan Dongxing tidak menginginkan harta di dalam makam, kami hanya ingin sekte iblis surgawi membantu kami menemukan satu hal. Luo Wuqing mengerutkan keningnya dan bertanya tentang hal apa yang diinginkan Raja Lin. Lalu Raja Lin menunjukkan barang yang ia inginkan. Herbal alami, itu dapat membantu cedera anakku. Herbal ini hanya tumbuh di tempat yang paling banyak energi yin yang, jadi mungkin saja herbal itu ada di sini. Ningtian menyela percakapan mereka. Raja memiliki banyak orang berbakat di bawahnya, mengapa Anda membutuhkan kerjasama sekte kami? Ada aturan yang tidak tertulis dalam wilayah domain surgawi. Untuk tujuan menyeimbangkan kekuatan besar, jika bukan untuk makam besar, seseorang dalam ranah emperor tidak bisa terlibat. Orang-orangku tidak diperlukan untuk melawan murid kekuatan lain juga. Ningtian mencoba membaca apa yang dipikirkan Raja Lin. Pada hari makam dibuka, semua sekte akan mengirimkan muridnya, tidak mungkin pertarungan dapat dihindari. Kau hanya mencoba memanfaatkan sekte kami, untuk mengambil perhatian musuh. Ningtian langsung menjawab permintaan Raja Lin secara belak-belakan. Maaf Raja Lin, aku tidak bisa membantumu. Pada hari aku dan istriku menikah, tidakkah ada kata-kata atau etika yang benar yang ditampilkan putramu? Dengan hati tahu yang lemah seperti tisu, akhirnya putramu mengalami keterbelakangan mental. Mendengar perkataan Ningtian, Raja Lin terlihat kesal. Aku sarankan kau untuk kembali dan mempertimbangkannya Raja Lin. Bila diingat kembali, di chapter awal-awal ada pangeran yang bertarung dengan Ningtian, itu adalah anaknya Raja Lin. Lanjut ke ceritanya, para bawahan Raja Lin saling berkomentar atas sikap Ningtian. Patriark sekte iblis surgawi sangat berani, dia menghina pangeran di hadapan raja seperti itu. Cedera yang dialami pangeran bukankah disebabkan olehnya juga? Lanjut ke Ningtian berkata kepada Raja Lin. Yah, jika kamu merencanakan sesuatu, kami tidak akan bekerja sama. Raja Lin terlihat sangat marah, namun ia memendam amarahnya untuk melancarkan rencananya. Dengan pura-pura ramah, Raja Lin berkata, apakah Patriark khawatir terhadap insiden sebelumnya, yang merusak perdamaian antara dua pihak? Benar, anak saya bodoh dan menyinggung permaisuri dan Patriark. Atas nama anakku aku minta maaf. Mendengar permintaan maaf dari seorang raja, membuat Ningtian sangat terkejut dan kebingungan. Bahkan para bawahan Raja Lin pun sampai pada salto ke belakang. Raja minta maaf, namun terlihat jelas di wajah Raja Lin menyimpan amarah yang sangat besar. Ningtian melirik Raja Lin dan berkata dalam hatinya, dia merespon sangat baik,
pasti ada maksud terselubung di dalam senyumannya. Dalam hal itu aku harus mencari cara lain. Tiba-tiba Luo Wuqing menjawab penawaran Raja Lin, sama dengan yang Ningtian sampaikan. Tidak perlu Raja, aku tidak tertarik dengan penawaran kerjasama ini. Ningtian yang mendengar jawaban Luo Wuqing sangat terkejut. Istriku, raut wajah Raja Lin semakin kesal mendengar jawaban dari Luo Wuqing. Apa? Tapi aku adalah Raja Dongxing, sangat tulus. Luo Wuqing menjelaskan dengan pelan. Sekte Iblis Surgawi kami mampu menangani ini sendiri, kami tidak perlu bekerja sama dengan orang lain. Dan itu akan memperlambat kami. Baiklah, karena kau tidak mau bekerja sama, tunggu saja kau Luo Wuqing. Raja Lin pun pergi dari makam kuno dengan sangat kesal, dan bergumam dalam hatinya. Awalnya, aku sedikit ragu tentang kerjasama yang dikirim oleh aliansi ortodoks. Tapi sekarang, terlihat aku harus menggunakan kekuatan mereka, untuk memberi pelajaran pada pasangan yang sangat sombong ini. Ningtian memperhatikan mereka yang hanya pergi begitu saja, meninggalkan pemakaman kuno. Luo Wuqing berkata kepada Ningtian, sebenarnya kamu tidak mau bekerja sama dengan mereka kan? Kamu hanya berpikir mungkin sulit bagiku menanganinya, dan kamu tidak ingin menyinggung dia langsung. Istriku, kamu sangat mengerti maksudku. Luo Wuqing langsung menempelkan tubuhnya dengan Ningtian. Jika kamu ingin mengatakan tidak, katakan saja, tidak usah berbelit-belit. Aku akan selalu mendukungmu. Wajah Ningtian menjadi merah. Istriku. Lalu ia langsung menggendong Luo Wuqing, sampai bobanya tumpah-tumpah. Aku sangat tersentuh dengan perhatianmu, sebagai suami aku akan memperlakukanmu dengan baik. Ningtian pun membawa Luo Wuqing ke kolam air panas. Bagaimana kamu tahu ada mata air panas di sini? Aku tidak sengaja melihatnya saat lompat turun dari gunung. Ketika aku ada di Yaochi sebelumnya, aku berpikir bahwa aku harus membawamu. Meskipun bukan musim semi yang abadi, tetapi itu adalah pengalaman yang indah. Aku memintamu pergi ke sana untuk memperkuat fisikmu, bukan membuatmu berpikir hal tersebut. Apa istriku berpikir aku tidak cukup kuat sekarang? Wajah Luo Wuqing menjadi merah setelah didekap oleh Ningtian. Berisik, lanjut Luo Wuqing berkata dengan pelan. Ngomong-ngomong, mari kita tinggal di sini beberapa hari, sampai pembukaan makam. Dan aku akan mengirim penatua tertinggi untuk membantumu. Lalu bagaimana denganmu istriku? Perkataan Pak Tua itu benar. Ini adalah makam besar, ada aturan di domain surgawi, yang tidak dapat dilibatkan kultivator Rana Emperor. Aku juga mengerti, jangan khawatir, ku akan memastikan sekte kita nomor pertama. Luo Wuqing kembali bersandar di dada Ningtian. Terima kasih. Lanjut Ningtian berkata, istriku perlu menunjukkan ketulusannya, ada beberapa hari sebelum makam dibuka. Apa maksudmu? Ningtian langsung menaiki tubuh Luo Wuqing. Maksudku, saat ini suamimu sangat lapar dan perlu makan sesuatu, agar memiliki kekuatan untuk menjelajah. Wajah Luo Wuqing semakin merah mendengar perkataan Ningtian. Luo Wuqing pun mengerti apa yang diinginkan suaminya ini. Dia langsung memeluk balik Ningtian. Kemudian, mari lihat seberapa laparnya suamiku ini. Singkat cerita, 10 hari kemudian, lokasi masih di makam kuno, dan penghalang makam sedikit-sedikit mulai retak. Kemana monster itu lari? Manusia sialan, aku tidak berpikir hanya dalam 10 hari, bau mengerikan ini akan muncul saat penghalangnya rusak. Tiba-tiba ada suatu energi yang menuju ke leher siluman ular itu, lalu bermunculan banyak dan mengikat setiap bagian tubuhnya. Terlihat ada banyak orang yang sedang memburu siluman tersebut. Gunakan kekuatan yang lebih banyak. Kita harus menghancurkan ular iblis ini. Diperkenalkan aliansi ortodoks sekte Heki. Penatua Tian Feng. Siluman ular mengerang kesakitan dibanting ke tanah dengan kuat, sampai asap mengepul di area sekitar. Ular siluman itu pun binasa dan kembali ke wujud semulanya. Kenapa kita harus membunuh dia? Kita kan bisa menyegelnya. Aliansi ortodoks selalu menghapus monster-monster sampai ke akarnya. Apakah tanah Yaochi ingin melawan aliansi ortodoks? Lalu datang seorang lagi, pemimpin tanah suci Tianbao. Benar, sekarang monster yang menjaga makam sudah musnah, kita harus segera masuk dan mencari hartanya. Yao Xi berkata kepada pemimpin grup. Penatua King Lin, ini adalah area milik sekte iblis surgawi, tetapi belum ada satupun dari sisi mereka yang datang.
Orang-orang sekte iblis surgawi ini, mereka pasti tahu aliansi ortodoks kita datang ke sini, jadi mereka takut dan bersembunyi seperti tikus. Tiba-tiba terdengar suara dari kejauhan di atas langit. Maaf, tapi aku harus mengecewakanmu. Suara tersebut membuat semua orang terkejut. Yao Xi sudah mengetahui pemilik suara itu, wajahnya menjadi merah. Lalu muncullah Ning Tian sedang terbang dengan mengendarai naga guntur spiritual, ditemani juga dengan penatua tertinggi. Dia adalah patriark sekte iblis surgawi. Aku tahu dia pasti akan datang. Apakah orang ini yang menjadi suami permaisuri Luo Wuqing? Dan kemudian menghancurkan banyak hati Dao Putra Suci hanya dengan perkataannya. Tahukah kamu, aku dengar dia 3 kali selamat dari kejaran Rana Emperor. 3 kali bagaimana mungkin? Ning Tian sudah mendarat di depan aliansi ortodoks, Ian langsung memprovokasi mereka. Tanpa harimau di gunung, monyet sudah memerintah, sejak kapan aliansi ortodoks mengatur sekte iblis surgawi? Bocah, beraninya kau menghina aliansi ortodoks. Aku akan memberimu pelajaran. Ning Tian bersembunyi di belakang tetua tertinggi. Tetua Tian, kau berani mengajar kami? Meski mereka kesal terhadap Ning Tian, namun di hadapannya ada tetua tertinggi, sesaat mereka memendam amarahnya. Berhenti, penatua tertinggi dari sekte iblis surgawi lebih kuat dari kita, jangan bertindak gegabah. Karena kita akan menjelajahi makam bersama-sama, kita harus saling membantu dan tidak saling bertengkar. Karena sekte iblis surgawi juga telah tiba, mari kita pergi bersama. Terlihat tetua Tian sangat kesal melihat kelakuan Ning Tian yang meledekinya. Jika kau jatuh ke tanganku, aku akan mencabik-cabik tubuhmu. Ning Tian menoleh ke arah lain dan melihat kelompok tanah suci Tianbao. Siapa mereka? Lalu Yao Xi menjelaskan dengan tiba-tiba dari belakang Ning Tian. Mereka berasal dari tanah suci Tianbao, dan putra sucinya adalah Zhu Yuanbao. Di samping putra suci adalah sekte Soaring. Aku telah mendengar tentang sekte Soaring, tapi ini pertama kalinya aku mendengar tanah suci Tianbao. Apakah mereka benar-benar kaya atau sesuatu? Yao Xi sedikit mengeluh. Patriark, kamu pasti bercanda. Ngomong-ngomong, aliansi ortodoks diketahui sangat pendendam. Saat ini kamu mempermalukan mereka di depan umum, kamu harus berhati-hati. Ning Tian mendengarkan perkataan Yao Xi. Terima kasih atas peringatannya Saintes. Pipi Yao Xi pun menjadi merah. Sama-sama, singkat cerita, penghalang makam pun sudah sepenuhnya menghilang. Berarti tanda penjelajahan sudah bisa dimulai. Di depan sudah banyak orang yang bersiap membuka pintu makam, namun mereka ragu-ragu. Salah satu penatua menunjuk murid random untuk membuka pintu makamnya. Kau, buka pintunya. Terlihat orang itu sangat pucat. Aku, tapi pasti ada perangkap di balik pintu. Terus kenapa? Aku ingat kau mendapatkan misi untuk berburu harta, jadi kau harus bekerja keras untuk mendapatkannya. Ning Tian bergumam dalam hatinya. Orang tua ini menggunakan orang-orang dari sekte kecil sebagai tumbal. Sungguh cara yang licik dan kejam. Mau tidak mau orang tersebut menuruti perintah penatua dari aliansi ortodoks. Setelah pintu dibuka, tiba-tiba aura gelap dan pekat langsung menyambut mereka semua. Terlihat dari dalam makam itu sangat gelap dan memancarkan hawa menakutkan. Dan pintu makam pun terbuka, orang yang membuka pertama tersenyum lebar karena tidak ada yang terjadi terhadapnya. Ning Tian menatap tajam ke arah balik pintu makam dan berkata, "Tunggu, jangan bergerak, ada yang datang." Dan benar saja, ada sesuatu yang mencengkram wajah pembuka pintu makam sampai jatuh terjengkang ke belakang, hingga membentur tanah dengan keras. Terlihat orang tersebut sudah mengalirkan air liur dari mulutnya. Ning Tian menatap tajam ke tubuh yang tergeletak di hadapannya. Orang-orang di belakang Ning Tian berteriakan panik melihat kejadian tersebut. Hantu, itu hantu. Kita pasti mengganggu jiwanya, dan sekarang dia marah. Mendengar keributan penatua Tian sangat kesal, ia menggeplak orang yang berteriak. Diam, jangan membuat kehebohan. Itu pasti hanyalah perangkap yang ada di dalam makam. Tapi tidak ada senjata atau formasi. Ning Xian berkata perlahan, itu suara seruling. Bagaimana bisa ada suara seruling di sini? Meskipun Patriark Ning Tian telah melakukan banyak hal yang luar biasa, namun pada akhirnya, dia masih Rana Earth King. Benar bagaimana dia bisa melihat sesuatu yang tidak dapat dideteksi oleh orang terkuat. Lalu terdengar suara yang membela Ning Tian.
Perkataan patriark benar, karena memang ada suara seruling. Terlihat Yao Qi yang menjelaskan situasinya. Itu suara seruling formasi suara yang membunuh. Semua orang langsung terkejut mendengar perkataan Yao Qi. Seruling suara pembunuh. Aku telah membaca dalam teks kuno, bahwa formasinya sangat kuat. Setelah mekanismenya diaktifkan, itu tidak akan berhenti kecuali penyusup itu mati atau energinya terkuras habis. Ningtian memeriksa jasad tersebut, dan orang-orang saling berkomentar. Saintes Yao Qi memiliki prestasi besar dalam dao musik, kalau begitu itu benar. Ningtian benar-benar mendengar suara seruling, apakah dia telah belajar dao musik? Dia layak disebut patriark legendaris, dia sangat luar biasa. Tetua Tian berkata, orang itu meninggal setelah mendorong pintu, berarti mekanismenya berada di gerbang pintu. Formasi surah itu sangat kuat, bagaimana kita bisa menghancurkannya dan masuk makam? Yao Qi menenangkan suasana. Jangan khawatir semuanya, tanah suci Yao Qi punya seni musik. Dan aku hanya butuh aura jumlah yang cukup. Aku butuh satu orang lagi untuk bekerja sama denganku untuk melakukan seni musik. Ningtian pun mengajukan dirinya. Aku